Banyak di antara kita yang hari ini seakan-akan dikatakan cukup beribadah kepada Allah. Padahal hanya menunaikan apa yang diwajibkan oleh Allah. Sehingga sholatnya itu nggak berbekas. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Tapi seberapa banyak di antara kita, sholat ini hanya fisiknya yang bergerak, tapi hati dan pikirannya kemana-mana. Maka sholatnya belum berkualitas. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Eling eling sira manungsa, eling ana anggonmu salat ngaji, mumpung durung katekanan malaikat jurupati. Hamdan lillah, syukran wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an surah Thaha Allah berkalam, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Tuhan kalian. Tidak ada yang menandingi aku, kata Allah. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu syair tadi saya menyempil di awal bagaimana kita sebagai seorang hamba abid dihadirkan oleh Allah di muka bumi ini sebagai dua fungsi. Yang pertama adalah abid sebagai hambanya Allah, yang kedua adalah sebagai orang yang ditugaskan menjadi khalifah fil ard, melestarikan apa yang Allah telah berikan kepada kita. Dalam sebuah hadis yang panjang, baginda Nabi SAW dikatakan, idh tola'a alaina rajulun. Ketika baginda Nabi bersama para sahabat melakukan diskusi atau mudzakarah, idh tola'a alaina rajulun. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang nggak kenal nih siapa laki-laki ini. Pakainya putih bersih, rambutnya hitam kelam. Wala ya'rifuhu minna ahad, tapi tidak ada satupun di antara kita yang mengenali siapa dia. Kalau kita tinggal di Mesir, saya dulu, orang keluar sedikit dari apartemen itu udah keringetan ya, karena panasnya luar biasa. Tapi ini ada tamu misterius mendatangi perkumpulan atau halaqah Nabi. Yang heran adalah pakainya putih bersih, rambutnya tidak ada kotoran dan sebagainya. Tapi tak ada satupun sahabat yang mengenali siapa dia. Kemudian tamu itu mendekati baginda Nabi. Fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi. Menyenderkan apa? Menyenderkan pahanya ke pahanya Nabi. Kemudian wa wada'a kaffayhi ala fakhidhihi. Meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lututnya nempel, kemudian tangannya diletakkan di atas pahanya Nabi. Lalu tamu itu kemudian bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Apa itu Islam itu ya Muhammad? Kemudian Nabi Muhammad menjelaskan, antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Yang kita kenal dengan rukun Islam. Ketika Nabi menjawab demikian, lalu si tamu itu membetulkan, sodakta, betul apa yang kau sampaikan ya Muhammad. Kami para sahabat heran, nih orang kok sotoy banget. Seolah-olah ngetes baginda Nabi SAW, sok tahu banget gitu ya. Lalu yang kedua bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Kalau iman itu apa ya Muhammad? Iman itu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi dan seterusnya. Yang kita kenal dengan rukun iman. Lalu si tamu yang bertanya tadi menimpali, sodakta, betul apa yang kau sampaikan ya Muhammad.
Kemudian yang ketiga, akhbirni anil ihsan. Ihsan itu apa ya Muhammad? Dijawab oleh baginda Nabi, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dalam ibadahmu engkau seakan-akan melihat Allah. Kalau engkau nggak sanggup melihat Allah, Allah sedang melihat atau mengawasi kita. 3 hal ditanyakan oleh si tamu misterius. Singkatnya kemudian berpulanglah tamu itu. Dan kami heran semuanya, falabithu maliyan. Lalu kemudian Nabi Muhammad nanya kepada Umar, ya Umar, atadri manis sa'il, tahu nggak tadi siapa yang nanya? Lalu Umar berkata, Allah wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan utusannya yang lebih tahu. Ternyata dia adalah Jibril yang datang untuk mengajari ad-din, agama kepada kalian. Nah, kesimpulannya dari hadis yang panjang ini, Islam mempunyai 3 rukun. Ya, kalau kita gambarkan seperti tripod kamera, maka ada 3 fondasi atau 3 cagak. Yang satu al-iman, yang kedua al-islam, yang ketiga al-ihsan. Iman itu disebut sebagai dasarnya ibadah. Wacananya akidah, ilmunya ilmu usuluddin atau ilmu tauhid. Yang kedua adalah al-Islam. Islam itu adalah prosedur ibadah, tata cara ibadah. Maka orang bisa aja jadi nggak sah sholatnya karena ibadahnya serampangan. Hajinya nggak sah karena hajinya juga nggak sesuai dengan syarat dan rukunnya. Maka bicara Islam ini bicara tentang prosedur ibadah. Wacananya syariat, ilmunya ilmu fikih. Dan yang ketiga adalah ihsan. Ihsan itu sikap dalam beribadah. Wacananya thariqah, ilmunya tazkiyatun nafs atau tasawuf. Banyak di antara kita yang hari ini seakan-akan dikatakan cukup beribadah kepada Allah. Padahal hanya menunaikan apa yang diwajibkan oleh Allah. Sehingga sholatnya itu nggak berbekas. Sholat, jalan, ya, bilangnya STMJ ya. Sembayang terus maksiat jalan, kan gitu kan. Habis sholat malah kemudian berbuat kerusakan. Habis sholat kemudian malah ribut dengan tetangga, dengan saudara. Karena dia belum bisa memaknai kualitas ibadahnya. Belum bisa memaknai ibadah itu seperti apa. Maka sholat misalnya dikatakan di ayat yang saya baca tadi, aqimis sholata lidzikri. Tunaikan sholat, dirikanlah sholat untuk mengingat. Tapi seberapa banyak di antara kita sholat ini hanya fisiknya yang bergerak, tapi hati dan pikirannya kemana-mana. Maka sholatnya belum berkualitas, hanya sebatas menunaikan kewajiban. Apalagi yang tidak sholat. Maka yang salah bukan sholatnya, tapi kualitas ibadah orangnya ketika sholat. Nah, contoh lagi misalnya, janji Allah dalam Al-Quran, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah kepada keburukan dan kemungkaran. Tapi berapa banyak di antara kita yang sholat tapi kemungkarannya dijalankan terus. Karena dia gak memahami apa yang dia baca dari Al-Fatihah, dari iftitahnya, dari sujudnya, kemudian dari rukuknya. Oleh karenanya, dengan bertambahnya usia kita, dan berkurangnya jatah hidup kita, seyogianya kita kemudian semakin memperbaiki kualitas ibadah kita, kualitas sedekah kita, kualitas puasa kita, kualitas sholat kita, termasuk bagaimana kita memaknai sholat itu sendiri. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka penting untuk kemudian kita menata kolbu kita. Karena kunci keikhlasan, keterhubungan kita dengan Allah bukan dari lidah kita, bukan dari kepala kita, tapi dari pusatnya ruh, yakni kolbu kita. Annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah itu berkomunikasi dengan hambanya melalui kolbunya. Maka perbaiki kolbunya, ya, bersihkan kolbu kita, agar kolbu kita nggak syakolah, nggak teyeng, nggak karaten, selalu diasah dengan zikrullah, dengan memperbanyak berkumpul dengan orang-orang salih, puasa dan sebagainya. Yang terakhir, ini pesan baginda Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin. Jangan lupa Mu'adz, di penghujung akhir salat meminta pada Allah. Agar apa? Agar Allah senantiasa menjadikan kita hamba yang bersyukur, hamba yang selalu mengingat Allah, dan kualitas ibadah yang semakin lebih baik.
Ya Mu'ad la tada'anna fi duburi kulli salatin. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku agar aku senantiasa mengingatmu, mensyukuri nikmatmu dan ibadah yang semakin berkualitas. Muharram, awal tahun Hijriah, momentum kita berbenah diri termasuk memperbaiki kualitas ibadah kita. Saya Ahmad Fauzi Qasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.